Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Villa Latimas, Tomorrow Church Tots yang ada, dengan Pendeta Kones Abraham, Gembala Jemaat yang Tuhan percayakan. Hari-hari menjelang kita memperingati kematian Tuhan, mari hari ini kita belajar sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini dengan segala suatu kesibukan saudara semua yang ada. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Markus pasalnya yang ke-15. Markus pasal 15, kita membaca ayatnya yang ke-34. Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-34 tertulis demikian. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara yang kasih Tuhan, seruan Tuhan Yesus sebelum dia meninggal mati di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya, dia berseru memanggil Bapanya, Eloi, Eloi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara yang kasih Tuhan, di sini Yesus menyatakan diri sebagai manusia seutuhnya sehingga dia berkata memanggil Bapa sebagai Allah, saudaraku. Karena dia harus menjadi manusia, karena kalau dia tidak menjadi manusia maka Allah tidak bisa binasa, saudaraku. Allah tidak bisa mati. Oleh karena itu saudara, dia harus menjadi manusia seutuhnya, 100% manusia, saudaraku. Dia berseru memanggil Allah, tapi saudaraku tidak menjawab. Mengapa saudara? Karena dalam dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-8, kita membaca ayatnya yang 31, pasal 8 Roma, surat kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 31 tertulis demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan, saudaraku. Ditegaskan oleh Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma bahwa kalau Allah di pihak kita, saudaraku, siapa yang melawan kita, saudaraku? Kalau anaknya saja yang dikasihinya, saudaraku, tidak disayangkannya, tetapi diserahkannya bagi saudara dan saya, saudaraku kasih, apakah lagi segala kebutuhan kita, saudaraku, segala keadaan kita, segala masalah kita, saudaraku, segala kebutuhan kita, jalan-jalan yang kita butuhkan dan sebagainya, saudaraku. Masakan Allah saudara yang sudah mengorbankan anaknya itu tidak mengaruniakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Oleh karena itu saudaraku, berbahagialah kita, saudaraku, mempunyai Allah yang luar biasa, yang begitu, saudaraku, mengasihi kita, saudara. Bukan berarti, saudaraku, dia tidak mengasihi anaknya, saudara, tapi karena dia harus menyerahkan anaknya, saudara, untuk dapat membawa kita, saudaraku, dari neraka kepada surga yang mulia, saudaraku, maka dia harus menyerahkan anaknya, saudaraku. Bukan berarti, saudaraku, dia tidak menyayanginya, saudaraku. Dia tahu ketika Yesus berseru, saudaraku, dia tahu. Tapi dia harus berpaling, saudaraku, memalingkan mukanya, saudaraku, dari segala seruan itu, saudaraku. Dari segala menutup telinganya, saudaraku, dari segala seruan itu, saudaraku. Kenapa? Karena dia melihat saudara yang ada. Dia melihat saudara dan semua yang pada pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Dia mengasihi saudara. Oleh karena saudaraku, dia lebih mengasihi saudara dan dia harus menyerahkan anaknya agar saudara tidak binasa karena dosa, karena upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu saudaraku, mari saudaraku, kita berbahagia, kita bersukacita, dan kita akan memperingati kematian Tuhan di hari Jumat nanti, saudaraku. Dan kita percaya bahwa kalau dia sudah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, maka segala kebutuhan kita, segala keperluan kita, segala sakit penyakit kita, itu semua Tuhan akan bereskan, saudaraku, karena dia mempunyai kasih yang luar biasa bagi saudara dan saya. Kita datang pada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang begitu mengasihi kami, Tuhan, Engkau juga begitu mengasihi umat-umat-Mu yang saat ini, Tuhan Yesus, bersama dengan hamba Tuhan dalam menyapa ini. Mari Tuhan, Engkau tolong, Tuhan, Engkau jamah, Engkau lawat, Tuhan, Engkau basuh mereka dengan bilur-Mu, Engkau sembuhkan mereka dan berikan, Tuhan, segala kebutuhan mereka. Tolonglah mereka, belalah mereka, Tuhan, yang tutup jalan, Tuhan, buka jalan, yang memerlukan berkat, Tuhan, berkati, yang memerlukan pembelaan, Tuhan, bela,
memerlukan hikmat Tuhan, berkati dengan hikmat Roh Kudus-Mu, dan juga yang membutuhkan semuanya Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Anak-anak-Mu yang sekolah juga Tuhan tolong, anak-anak-Mu yang kuliah juga Tuhan tolong, anak-anak-Mu yang memerlukan segala lawat dan jamahan-Mu, Engkau juga jamah dan lawat Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau tahu segala kebutuhan umat-umat-Mu, maka Tuhan akan bekerja. Karena kami percaya di atas kebenaran firman-Mu. Jika Allah di pihak kami, siapa yang akan melawan kami? Yang tidak menyayangkan anaknya, tapi menyerahkan bagi kami semua. Masakan tidak Bapa tidak akan mengaruniakan segala sesuatu menjadi kebutuhan kita semua yang ada. Dan pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkati umat-umat-Mu sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kegiatan mereka. Tuhan tolong usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, tugas jabatan mereka diberkati, perjalanan mereka diberkati, semua doa-doa mereka diberkati, rencana-rencana mereka diberkati, cita-cita mereka diberkati. Dan tanpa meteraikan semua ini, kami terima pertolongan-Mu, kami terima jawaban-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan